Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khutaya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khutaya. Sering saya kalau berdua ya ada sesuatu ya yang dibicarakan, kalau ada geng-geng liburan kala malam berhubungan, para pemirsa, sering dia menunjukkan kajian-kajian yang saya sebenarnya mendengarkan kajian itu kapan dia bacanya gitu loh. Kapan dia bacanya. Pernah suatu ketika dia bilang, ini ada yang bagus nih Ustaz. Saya lihat apanya yang bagus gitu. Apanya yang bagus? Setelah saya baca, saya bilang, ini bagus banget, bukan bagus Kiai, gitu. Sangat mahal untuk kondisi sekarang ini. Orang-orang yang rajin mencari pernik-pernik, sisi-sisi yang jarang dibicarakan oleh orang. Jadi lengkap beliau itu ya, secara wahbiyah. Memang Allah berikan di lidahnya itu ada sihir, yang ketika orang berbicara itu, orang itu mau mendengarkan kalimatnya. Yang kedua secara kasbiyah, beliau pandai, rajin membaca. Dan pada beberapa literatur kita bisa lihat kalau dia bercerita tentang sepak bola, Ustaz. Betul. Kalau dia ngerti sepak bola, dia seperti seorang komentator sepak bola. Paham betul ya. Paham benar ya. Bahkan dia bisa koreksi dari komentatornya itu sendiri. Kalau dia berbicara sedang politik, dia selalu ubahnya sebagai seorang legislator yang semestinya hidupnya di Senayan. Iya, gitu. betul. Tetapi ketika dia berbicara agama, emang dunia panggungnya dia adalah singa podium. Gitu. Nah, sebuah tampilan yang sangat paripurna, yang sulit untuk dicarikan padannya untuk sekarang ini. Saya berharap Ustaz Fikri dan lain sebagainya bisa melihat ini sebuah sosok yang jarang terjadi. Ya, berdoalah kepada Allah untuk bisa jangan sampai bendera ini turun jatuh menyentuh tanah. Sebelum itu sudah harus ditangkap. Subhanallah, sungguh banyak apa yang tadi disampaikan oleh Kiai Haris Hakam tentang sosok guru kita Kiai Zainuddin MZ. Oleh karenanya, jangan kemana-mana, kita akan masih terus menggali dari sisi-sisi baik ilmu pengetahuan, hikmah-hikmah apa aja yang bisa diambil dari sosok guru kita Kiai Zainuddin MZ setelah yang satu ini. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khutaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kali ini saya ditemani oleh narasumber Bapak Mokhtar Syarif. Beliau salah seorang teman sepergaulan. Sebab itu kita gali cerita-cerita yang mereka alami, Pak Mokhtar alami ini selama berteman dari remaja sampai dewasa, sampai memasuki hari tua dengan guru kita Kiai Zainuddin MZ. Assalamualaikum Pak Mokhtar Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini bagaimana Pak Mokhtar selama bergaul dengan Kiai Zainuddin MZ? Bahkan katanya menurut khobar dari mulai remaja ya. Bisa diceritakan supaya pemirsa umat Islam tahu masa remaja beliau bagaimana ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau adalah seorang yang dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Zainabun dan seorang ayah yang bernama Turmuzi. Keturunan baik-baik, dan mesti diketahui bahwa keluarga
beliau, keluarga almarhum adalah keluarga yang sangat sederhana. Singkatnya, pada saat beliau kurang lebih umur 2 tahun, beliau ditinggalkan oleh bapak tercinta. Sudah jadi yatim, sudah ya? jadi yatim. Ya. Ditambah dengan keluarga yang sangat sederhana, kemudian ditinggalkan oleh seorang ayah. Kita bayangkan betapa susahnya, buat apa prihatinnya kehidupan beliau. Keberadaan yang sangat sederhana membuat Pak Kiai itu sangat minder dengan pergaulan. Sampai barangkali ya banyak hal-hal yang harus diselesaikan secara materi. Karena keluarganya sangat sederhana sekali, sehingga banyak tidak masuk ke sekolah. Dia datang dari sekolah karena memang dia taat kepada orang tua. Dia berangkat sekolah, di sekolah nggak masuk. Ini cerita awal di sekolah. Suatu saat ketika beberapa hari nggak masuk, itu seorang guru melihat beliau itu lagi duduk. Ditanyalah oleh orang guru yang sangat mencintai dia, karena tuh guru sangat tahu bahwa Kiai Haji Zainuddin MZ sangat cerdas. Apapun materi pelajaran yang diberikan bisa dicerna dengan cepat. Dia bilang sama Zainuddin, apakah seorang guru? Zainuddin kemana aja, nggak masuk, nggak nyaut. Kenapa? Apa yang diutarakan barangkali ya membuat dia nanti akan makin minder. Ya. Kemudian karena ditanya nggak jawab, sampai guru tersebut, kamu masih mau sekolah Zainuddin? Mau Pak. Kalau kamu mau sekolah ikut saya. Dibawalah sama seorang guru itu yang sangat mencintai dia, dan sampai pada akhir hayatnya itu guru tersebut masih tetap cinta sama muridnya, ya? Dibawalah itu beliau ke perguruan Darul Ma'arif ke CPT gitu. Nah disitulah mulai beliau menyadari bahwa kalau saya cuma ngandelin ibu saya, barangkali sekolah saya tidak bisa saya lanjutkan. Maka disitulah beliau, kalau bahasa dulu berdikari lah, ya, artinya bagaimana saya harus sekolah gitu. Kemudian beliau juga kerja bangunan, bagaimana cerita yang lain lah gitu, sampai dagang koran, apapun yang berbentuk menghasilkan materi halal, dia kerjakan itu. Sehingga beliau di sekolah Darul Ma'arif tuh, ketika beliau kelas 3 sanawiyah, beliau diangkat jadi ketua IPSA. Apa itu IPSA? IPSA itu sekarang OSIS, singkatannya Ikatan Pelajar Sanawiyah Aliyah. Nah disitulah para guru, para teman-teman tahu siapa Zainuddin ini. Baru muncul talentanya di situ tuh, ya. Disitulah ketika beliau berumur sekolah kelas 3 sanawiyah, itu beliau sering badalin guru ngajar. Dan yang namanya muhadharah itu jangan dikata dah. Ya, memang beliau kalau kita bilang faknya memang ya. Dan memang di situ selalu dapat juara lah. Gitu. Kemudian setelah beliau kelas 3, beliau sudah ngajar tuh. Nggak ada. Ya selama ini saya belum tahu kalau yang namanya orang baru kelas 3 sanawiyah itu SMP, setingkat dengan SMP. Betul, situ udah ngajar. Udah ngajar di ibtidaiyah. Luar biasa. Sehingga saya sangat tertarik banget mendengar itu yang pernah saya ceritakan itu. Saya tertarik. Nah, kemudian beliau ngajar di Madrasah Miftahul Huda. Nah, disitulah ketemu saya lagi. Saya pada saat itu jadi muridnya. Karena memang saya agak terlambat dari lulus SD. Saya masuk ke madrasah kelas 2 lagi. Jadi disitulah ketemu beliau. Para pemirsa, tadi yang disampaikan oleh Pak Mukhtar sepenggal
kisah perjalanan hidup yang bisa saya garis bawahi adalah begitu berat, begitu hebat perjuangan guru kita Kiai Zainuddin MZ ingin membuktikan istilah pemutar tadi, berdikari melanjutkan sekolah tapi juga tidak membebankan kepada ibunda tercinta, karena memang beliau sejak umur 2 tahun sudah ditinggal ayahandanya. Tetapi dengan komitmen ingin berdikari, kemudian ingin melanjutkan sekolah, beliau bisa sampai kepada yang kita kenal sekarang ini. Itu bermula ketika beliau dibawa ke Darul Ma'arif, perguruan Darul Ma'arif oleh salah seorang guru beliau, yaitu Kiai Haji Lamri Zidi. Beliau seorang ulama dari Kalimantan. Dititipkan Kiai Zainuddin dari Manaratul Ulum ke perguruan Darul Ma'arif. Dan seperti tadi yang sudah disampaikan, sanawiyah atau sederajat dengan SMP pada kelas 3, talenta, bakat intelektualnya sudah terlihat dengan pertama menjadi ketua OSIS kalau sekarang. Yang kedua menjadi badal, pengganti guru-guru yang kebetulan tidak masuk. Kiai Zainuddin sudah mengajar di kelas-kelas. Para pemirsa, insyaallah kita akan lanjutkan. Kita saksikan dulu tausiah Allah yarham guru kita Kiai Zainuddin MZ yang berikut ini. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para ulama, para asatiz, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai, khususnya pemirsa TV One di seluruh tanah air, juga Ketua Majelis Ulama DKI yang saya hormati.